Presiden Prabowo Subianto meninjau struktur dan fasilitas hunian sementara di Kebun Tanjung Semanto, Karangbaru, Aceh Tamiang, Aceh. Hunian yang dibuat oleh BP Danantara ini dibuat untuk korban terdampak bencana banjir bandang dan longsor. Hunian ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung antara lain toilet, kamar mandi, dapur umum, musola, serta taman bermain. Hunian juga dilengkapi fasilitas tempat tidur, kipas angin, serta akses wifi gratis untuk menunjang kebutuhan dasar para penghuni. Usai meninjau pembangunan hunian sementara, Presiden menggelar rapat terbatas dengan 10 Menteri Kabinet Merah Putih, Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, serta Bupati Aceh Tamiang. Dalam rapat ini, Presiden Prabowo menekankan pemerintah tidak menutup pintu bantuan dari pihak manapun. Kalau ada pihak yang tulus, ikhlas mau membantu, ya kita jelas sebagai manusia kita masa menolak bantuan. Asal bantuannya itu jelas ya. Jadi tadi saya sampaikan kalau ada pihak yang mau beri sumbangan, silahkan monggo bikin surat, saya ingin menyumbang ini, dan nanti kita yang dilaporkan ke pemerintah pusat, nanti kita yang akan salurkan kalau memang. Saat ini sebanyak 198 unit telah selesai dibangun, disusul total 600 unit yang akan siap huni pada 8 Januari 2026. Danantara menargetkan pembangunan hunian secara keseluruhan mencapai 15.000 unit dalam 3 bulan. Tim Liputan iNews melaporkan. Selamat siang pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menegaskan jajaran menterinya ke lokasi bencana bukan wisata. Sementara Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa mengaku tak bisa tidur saat malam tahun baru, pastikan APBN aman. Selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya Syafaati Suryo, inilah Pemimpin Rakyat, Pemimpin Beraksi, Rakyat Awasi. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghabiskan malam tahun baru bersama warga terdampak bencana banjir dan longsor di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Sebelumnya, Prabowo meninjau pembangunan jembatan yang rusak akibat diterjang banjir. Presiden Prabowo Subianto mengunjungi lokasi terdampak banjir bandang dan tanah longsor di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Rabu siang. Prabowo meninjau pembangunan jembatan Beli Sungai Garoga di Kecamatan Batang Toru. Jembatan sepanjang 44 meter ini dibangun sebagai solusi sementara untuk menggantikan jembatan lama yang rusak. Selain meninjau infrastruktur, Presiden Prabowo berdialog dengan tenaga kesehatan di Posko Kesehatan Kodam 1 Bukit Barisan. Malam harinya bertepatan dengan malam pergantian tahun, Presiden Prabowo menghabiskan waktunya bersama warga terdampak bencana. Kedatangan orang nomor 1 di Republik ini disambut antusias warga dan menjadi wujud pendampingan negara di tengah kondisi yang mereka hadapi. Presiden Prabowo memastikan tak ada lagi daerah yang terisolasi dan pemerintah akan selalu hadir untuk masyarakat. Siapa lagi yang mau? Gimana? Hah? Pak tadi. Ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang
Presiden Prabowo kemudian menonton film animasi Jumbo bersama warga sebagai hiburan untuk warga terdampak bencana. Sementara itu, Presiden Prabowo menegaskan jajaran menterinya ke lokasi bencana bukan wisata. Kedatangan menteri ini ke lokasi untuk observasi kelanjutan kebijakan dalam penanganan bencana. Saya pernah dengar ada kritik begini, untuk apa menteri datang ke tempat bencana? Hanya datang melihat. Ya, saudara-saudara, serba susah. Menteri tidak datang dibilang tidak peduli. Menteri datang, ya masa menteri ikut macul? Bukan itu. Pejabat datang, pemimpin datang melihat apa kekurangan, apa masalah, apa yang bisa kita bantu, mana yang kita bisa percepat. Kan begitu. Jadi kalau ada menteri-menteri pejabat turun, itu dia tidak turun untuk wisata, dia datang, ya melihat, mencatat, mengerti. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengunjungi lokasi banjir bandang terparah di Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, Aceh. Mendagri menyerahkan bantuan sembako, pakaian, dan kebutuhan lainnya bagi warga terdampak bencana. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meninjau sungai mati di kawasan yang penuh dengan gelondongan kayu di Desa Gedumbak, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, Aceh. Banjir Aceh Utara tergolong ekstrim dengan ketinggian air mencapai atap rumah warga. Tak hanya pemukiman yang rusak, jaringan irigasi pertanian pun lumpuh. Menanggapi banyaknya kayu besar yang terbawa arus banjir, Mendagri minta semua pihak tidak berspekulasi. Ia menegaskan penilaian harus didasarkan pada data lapangan yang objektif, mengingat kekuatan arus banjir bandang mampu mencabut pohon-pohon besar sekaligus akarnya. Kita melihat memang situasinya memprihatinkan karena kita lihat saat terjadi, kita lihat sampah-sampah yang masih ada di atap, ya, artinya curahnya hujan sangat tinggi dan kemudian air juga naik cukup tinggi. Tadi ada irigasi, kita lihat juga seluruh irigasi juga airnya terlalu juga naik, dan kita lihat juga di belakang kita ada apa ini namanya? Itu namanya sungai mati, tapi sekarang dipenuhi oleh kayu. Mendagri juga menyerahkan bantuan sembako, pakaian, dan kebutuhan lainnya bagi warga terdampak bencana. Dari Aceh Utara, Aceh, Armia Jamil, iNews melaporkan. Ya, sementara dalam rapat koordinasi penanganan bencana di Pulau Sumatera, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa soroti utang pembangunan jembatan. Purbaya juga meminta untuk segera ajukan anggaran supaya dana bisa cair sebelum tahun baru. Jadi kalau peran Menteri Keuangan agak sedikit, Pak, karena kami di belakang, kami cuman ya bayar kalau ada tagihan. Yang kami tahu kan selama ini satu pintu lewat BNPB, harusnya sih kita anggap lancar tadinya. Tapi saya baru tahu bahwa sebelah saya punya utang banyak rupanya. Bapak kalau ngutang jembatan jaminannya apa? Ya tentara, Pak. Karena saya pernah ditanya sama istana, gimana penyaluran Anda? Saya tahunya satu pintu lewat BNPB, yang lain kita nggak ngerti. Takut kebanyakan jalur, Pak, kita nggak bisa verifikasi. Jadi dana masih ada 1,51, kalau bisa dicairkan cepat, dipercepat, Pak ini, Pak Menteri, Pak ini. BNPB juga hanya dukung makan, Pak, nggak ada beli barang, pengiriman semua, nggak ada. Bapak nggak minta kali? Waduh, saya udah minta semua orang, Pak, nggak ada yang kasih. Ada kondisi kan? Ya. Nggak, yang masih ada 1 hari, kalau bisa diambil. Yang sehari ini besok saya carikan langsung begitu ada suratnya dari BNPB. Oh, cuma makan doang? Makan aja, Pak. Aku juga kasihnya makan doang. Oh, lu pelit juga lu. Jangan gitu.
Hasil tes kemampuan akademik 2025 siswa SMA di Indonesia sangat rendah. Apa penyebabnya? Jawabannya usai jeda. Tetaplah di Pemimpin Rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Teguh Rifki Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif sekaligus Kepala Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, mengucapkan selamat Tahun Baru 2026 bagi seluruh masyarakat Indonesia dan seluruh pemirsa iNews dimanapun berada. Semoga tahun 2026 ini membawa harapan baru, kekuatan baru, dan langkah kemajuan bagi bangsa dan ekonomi kreatif Indonesia. Sebagai TV berita nasional pilihan, iNews terus berkontribusi memberikan informasi yang akurat dan bermakna. Semoga di tahun 2026 ini, iNews juga semakin sukses, semakin bermanfaat, dan terus mendukung industri kreatif Indonesia menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional, the new engine of growth. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.